Bismillahirrahmanirrahim. Ana Muhammadun ahadun min rijalikum بكل شيء عليما إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم. Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus DPC PWRI Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, bahwa saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan organisasi. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-luruhnya dalam melaksanakan tugas-tugas serta menjaga marwah dan nama baik PWRI. Demikian saudara telah mengambil sumpah. Selamat buat saudara sekalian. Selamat bekerja. Kebanggaan buat kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan sambutan dari Pak Bupati, izinkan boleh cakapnya? Mulai lagi. Apa guna kain pelekat? Untuk dipakai orang Melayu. Agar kerja PWRI semakin hebat, marilah kita bersatu padu. Yang terhormat Pak, janganlah lupa membawa umpan. Bila kita seiring sejalan, jayalah PWRI Tasikmalaya. Terima kasih. Kebetulan beliau ada kegiatan di Bandung, Pak, mohon izin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya
sehingga pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul serta bisa bersilaturahmi di tempat ini. Hadirin dan tamu undangan sekalian yang berbahagia. Terima kasih Pak Sekwan fasilitasnya. Dan sebagai bentuk komunikasi aktif kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tasikmalaya ketika kawan-kawan, sahabat-sahabat silaturahmi ke DPRD ingin menggunakan tempat untuk pelantikan, saya sangat welcome. Bahkan tadinya yang mau di paripurna, kenapa saya digeser di sini supaya kita lebih akrab dan lebih dekat. Mantap. Kalau di paripurna itu kan terlalu besar. Jadi saya bahkan mau melihat konstituen aja harus jaraknya mungkin 50 meter ya, karena terlalu jauh. Podiumnya sangat tinggi di atas. Makanya Pak Sekwan, ruang paripurna itu supaya lebih hangat di renovasi aja Pak tahun depan supaya lebih. Bahkan saya merasa seperti rapat kalau di paripurna itu, seperti ceramah saja di depan umum. Itu rencana kami di tahun 2004. Bapak Ibu sekalian, saya sangat berharap kehadiran PWRI di Kabupaten Tasikmalaya menjadi bagian tumbuh kembangnya demokrasi di antara kita. Karena kita tahu media adalah menjadi pilar tempat demokrasi kita yang menyajikan tentunya berita-berita positif, menghindari, mengedukasi kepada masyarakat pengguna media, baik media. Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia yang alhamdulillah langsung hadir beliau di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini alhamdulillah diwakili sama Bapak Asep Garisman selaku Asisten 3 Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Yang saya hormati Bapak Kapolres Tasikmalaya diwakili Bapak Dandim 0612 Tasikmalaya yang sudah mewakili, terima kasih. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri yang mewakili. Yang saya hormati, ini tuan rumah ini, Ketua Dewan DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang sudah alhamdulillah hadir di tengah kita dan memberikan tempatnya. Bapak makasih banyak. Yang saya hormati seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran atau pengurus se-Jawa Barat yang sudah alhamdulillah di hari yang bermomen ini bukan hanya rekan-rekan PWRI yang hadir, tapi pun ada di sini semua dari unsur Prokopimda, dari organisasi masyarakat, lembaga, dan keluarga juga di sini. Kepada orang tua saya, terima kasih juga Mama sudah hadir. Adapun mantan pacar saya nih, mantan pacar karena sudah jadi istri jadi mantan pacar. Baik, sudah 2 bulan tepatnya kita berdiri semenjak dengan adanya musyawarah cabang yang pada tanggal 16 Juli 2023 lalu. Alhamdulillah berkat kerja keras dan kerjasama semua rekan-rekan, dari mulai pembentukan pengurus, kelengkapan sekretariat, sampai pelantikan yang hari ini diselenggarakan, ini semua berkat kerjasama semuanya.
Karena apa arti saya sebagai ketua kalau tanpa kerjasama dari kawan-kawan pengurus juga Bapak. Semoga kedepannya mungkin DPC PWRI Kabupaten Tasikmalaya periode 2023-2026 menjadi salah satu wadah jurnalis profesional yang bisa bermitra dengan semua elemen bangsa yang ada di wilayah hukum Kabupaten Tasikmalaya. Dan kami pun mohon kerjasama yang saling menguntungkan mungkin tentunya Bapak ya. Berikan juga kami ruang yang seluas-luasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami. Tapi kami pun tidak luput, kami pun manusia, tentunya ada salah, ada hilaf, baik yang sengaja maupun tidak. Cuman kedepannya kita akan adakan program-program kerja kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja kita Bapak. PWRI adalah wadah jurnalis, tapi saya juga mohon kepada semua rekan-rekan pengurus khususnya yang ada di wadah kita Kabupaten Tasikmalaya ini, yuk setelah pelantikan ini kita bangun sinergitas dengan semua elemen, kita bangun kerjasama yang baik. Ya, tadi ada perintah dari Ketua DPD untuk DPC Kabupaten Tasikmalaya, awas, jangan mencederai marwah dengan salah satunya melakukan tindakan-tindakan yang di luar kaidah jurnalis, contoh memberitakan hoax, fitnah dan lain sebagainya. Tetap kita berpegang teguh kepada tugas dan fungsi kita sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Bersedia? Silakan. Tasik udah belum? Tasik. Iya. Iya, saya bebas. Boleh. Senyum ya, boleh senyum ya. Ibadat apresiasi boleh ikut foto bersama. Sebentar Bapak Abdesi belum di mau ikut. Mohon maaf kali ini. Ya, kanan kiri ya. Biar adil. Yang di belakang menyesuaikan Pak. Nah, oke, menyesuaikan di belakang Bapak ke depan. Siap. Boleh tangan di kepala, boleh sebagai tanda semangat untuk Persatuan Wartawan Republik Indonesia dengan dukungan berbagai lembaga, dengan dukungan dari pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan juga yang lain. Kita tularkan kepada orang-orang kita, orang-orang di sekeliling kita. Ya. Enak kan? Enak nggak belajar pidato seperti saya? Enak. Karena saya juga belajar. Emang saya ngomong gini nggak belajar emang? Ya belajarlah. Jadi jangan kita memimpin suatu organisasi di tingkat apapun, ya kan? Kita tidak pelajari situasional pada suatu acara yang kita buat, nggak boleh. Kita akan mendapat nilai minus yang nggak diucapkan di dalam hati orang lain. Saya kasih tahu aja, kalau saya pidato itu tidak singkat semua. Tapi saya harus kasih kesempatan kepada ketua dan ketua DPD supaya lebih mumpuni ke depan hari. Karena acara bukan cuma ini nih. Ini hadir ketua-ketua semua. Besok kalau pidatonya ngawur kayak ketua DPD ini saya marahin loh. Ingat, pidato itu kenapa dimintakan musbida dengan pidato? Perwakil kepolisian pidato
supaya kita bisa menalar dan merangkum apa yang diucapkan mereka, kita sampaikan jadi satu kesatuan, ya, baik itu bentuk dukungan, ya, secara moral, secara bicara maupun tulisan. Kalau kita wartawan kan muaranya tulisan, memang kalau wartawan muaranya apa? Ngomong di medsos, itu bukan wartawan namanya, ya kan? Ngomong di Facebook, ngomong di Twitter, bukan wartawan itu. Saya selalu memberikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Selalu saya menulis, mengkritisi, menyikapi hal apapun tentang Republik Indonesia ini, mau presiden, kayak mau menteri, kayak mau kepala BIN, kayak mau mantan kepala BIN, kayak saya sikapi semua. Tapi saya punya data dan faktanya, walaupun itu sebuah catatan. Ini saudara harus tahu nih, bukan saya asal tahu nih. Pak B itu sering telepon saya, Pak udah tulisannya, tunggu dulu, saya belum selesai riset itu. Saya riset dulu. Sama dengan tulisan yang diedarkan Pak siapa namanya, mantan kepala BIN Hendro Priyono. Profesional jurnalis. Jangan saudaraku kira saya ngomong dari tadi nggak saya perhatikan, satu-satu saya perhatikan. Ini wartawan nggak ada yang rekam, bener wartawan bukan nih saudara saya semua. Mana rekamannya? Bukan rekaman itu, rekaman video dong. Enggak ada alasan kalau wartawan itu orangnya jeli dengan keadaan apapun. Bukan itu yang saya maksud. Kalau direkam dengan otak itu beda. Ini rekaman fisik, ini wartawan loh. Saya baru jelaskan tadi. Ada kan direkam? Direkam video ini untuk dipublikasikan dan kirim itu ke se-Indonesia. Ini loh kita nih, PWR ini yang sering kita lakukan begitu. Ya. Apa itu integritas dan profesionalisme? Integritas itu terkait dengan kita sebagai wartawan itu tampilan kita, keilmuan kita, ya. Sebagai wartawan, jangan wartawan tampil berintegritas tapi bajunya bau. Itu mohon maaf nih, ya. Kalau saya coba camping, celananya kayak ketua DPD, koyak-koyak, pakai baju PWR di atasnya, ini mohon maaf itu. Saya ini orang memperhatikan, saya ini orang riset. Saya ini berasal dari aktivis, ya, dari orang pasar, dari kontraktor, dari jurnalis, dari akademisi. Saya riset, kalau bisa memperhatikan seluruh keadaan karena saya dosen filsafat ilmu. Saya ini sekarang dosen filsafat ilmu, tahu nggak? Ini saudara harus tahu. Saya pasti perhatikan. Jangan kalian kira saya diam-diam, saya duduk merokok. Saya perhatikan tingkah pola saudara saya. Saya akan sampaikan di sini, saya sampaikan. Terserah saudara mau terima mau enggak, karena ini untuk kebaikan saudara sekalian. Bukan kebaikan saya, kalau saya mah sudah baik. Dunia perang, saya tetap hidup gitu loh. Tapi bagaimana saudara-saudara itu bisa seperti saya, bisa menjadi penulis yang baik, terstruktur, tersistematis, ya, akademisi, akademik seperti Pak Sekjen. Coba lihat tulisan Pak Sekjen. Saya rasa nggak pernah saudara-saudara perhatikan. Itu ya terkait integritas, profesionalisme. Jangan saudaranya wartawan, nih ya saya kasih tahu ya. Kalau masih pakai handphone ngerekam, doorstop pakai handphone, jangan wartawan. Ini profesionalisme. Ini saya kasih tahu nih. Jangan saudara-saudara ini nanti beralasan nggak ada uang untuk beli. Nanti berbohong sama saya di akhirat nanti kena ajab gitu. Orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan, ya, berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Ada yang cerdas satu media. Begitu si narasumber saya somasi, dua media nelpon saya pindah.
Pak izin, salam kenal, saya melihat media ini, saya media ini dari Japos. Ada apa? Pak, terkait pemberitaan itu yang Bapak somasi narasumbernya, kami mohon maaf ada kesalahan berita. Dari mana? Saya grup Japos. Kok grup Japos pimpinannya bodoh sih? Terus saya ngomong gitu. Kok bisa ya bodoh pimpinannya sih? Lu kalau tanya memberitakan tanpa ada data, fakta dan konfirmasi kepada klien saya. Ini grup Japos, jangan terjadi pada saudara sekalian. Ingat itu. Mau kawan dekat saudara, mau itu pejabat, dia memberi keterangan tanpa saudara cek datanya. Setelah dapat data, sesuaikan dengan fakta di lapangan. Setelah itu kirim surat konfirmasi, baik dari kepala biro maupun dari tim redaksi. Mau dijawab mau kagak, 7 hari atau 14 hari diberitakan. Tapi ingat, surat konfirmasi itu harus ada tanda terima dari instansi yang berkaitan. Itu menjadi dasar pembelaan hukum kita apabila mereka melaporkan permasalahan berita. Karena itu masuk pada tatanan karya jurnalistik. Bisa tidak ada data fakta dan konfirmasi itu bukan karya jurnalistik. Itu karya seni. Maka masuk dia kepada pekerja seni, bukan pekerja pers. Ini setelah ini saudara harus mendalami supaya apa? Supaya mendapatkan ilmunya ditularkan kepada saudara yang lain. Jangan membenarkan nanti saudara sudah saya kasih pemaparan panjang lebar saya sampai capek begini, saudara tidak pelajari, ya kan, menyesatkan saudara yang lain, membenarkan saudara yang salah, nggak boleh. Ya. Karena semua pekerjaan kita ingat tetap ada pertanggungjawabannya di akhirat. Ingat, apapun yang kita kerjakan. Agama apapun itu, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, ingat semua ada pertanggungjawaban. Karena semua manusia diciptakan oleh satu Tuhan. Di langit dan bumi tidak ada dua Tuhan. Dari mulai era sebelum Yunani sampai sebelum Masehi sampai setelah Masehi. Kenapa saya tahu? Ya saya belajar. Gak usah heran saudara, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya belajar, itu dia intinya.